Semoga Sang Hyang Widitunggal melimpahkan segala sifat kebaikan dalam penulisan babat sejarah bangsa ini yang telah ditulis terbalik. Semoga diberi kemudahan dan berhasil. Pranamyam Siradewam, Bukti Mukti Tartaya, Prawakshatwa Winiyah, Brahmanam Kesatriyadi, Patayeswara. Bebas dari segala kesalahan dan kekeliruan, karena kurang pahamnya kami terhadap Purana Tatwa, dalam upaya menyusun kembali catatan sejarah, untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu kita, agar tidak buta melangkah karena sejarahnya telah dikaburkan bahkan berupaya dihilangkan. Sejarah agama Hindu Bali, sudah jelas kronologis kesejarahannya, dan lebih dalam lagi dasarnya bisa dipahami melalui berbagai rontal asli Nusantara. Ini tidak sedang menjelaskan ajaran di Bali dengan berbagai pandangan filsafat India yang tidak jelas sumber asalnya hanya karena tidak mau mengakui dasar ajaran itu dari Nusantara. Dan bukan itu pula acuan agama Hindu Bali yang ajarannya diakui sebagai agama di Indonesia. Maksudnya, ajaran yang kini ada dan tersimpan di Bali tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan pandangan filsafat yang dari India, karena mustahil pucuk pohon dapat menjelaskan akar atau lebih jauh lagi pucuk daun menjelaskan bibit. Terjadinya intervensi keyakinan oleh sampradaya yang berbentuk organisasi transnasional kepada bangsa Indonesia yang terlanjur ternamakan dengan agama Hindu ini, memakai alur kata Hindu ini sebagai jalan masuknya, yang diinvasi dan kemudian dikonversi, bukan Hindunya, tapi ajaran Dharma asli Nusantara ini. Dan dampaknya adalah akan terjadi ketidaksesuaian dengan ideologi Pancasila, yang artinya tidak meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Jadi invasi ini sejatinya bukan masalah Hindu Bali atau masalah orang Bali, tapi sejatinya masalah bangsa Indonesia, yaitu ajaran asli Nusantara yang kebetulan tersimpan sempurna di Bali. Sejarah agama Hindu Bali, sudah jelas alurnya, dan bisa dipahami melalui berbagai rontal asli Nusantara. Keyakinan ini adalah apa yang dijalankan masyarakat Bali yang di awal kemerdekaan tidak serta-merta diakui sebagai agama di Indonesia. I Gusti Bagus Sugriwa dan kawan-kawan ketika itu memperjuangkan keyakinan orang Bali untuk diakui sebagai agama, di mana ajaran yang diambil oleh beliau untuk mendukung penjelasan tidak mengambil atau merujuk kepada ajaran India. Fahami ini, tidak semua ajaran yang pakai nama Hindu di Nusantara berasal atau lahir di India, khususnya Hindu Bali. Dan fahami Hindu di Bali juga di seluruh Nusantara bukan berasal dari Hindu India. Kapan dan siapa misionaris Hindu India yang ke Nusantara, tidak ada jawabnya karena memang tidak pernah ada. Hindu Bali atau Nusantara berasal dari ajaran Dharma yang asli Nusantara, yang ketika zaman kerajaan pra-Islam, Dharma yang asli ini disebut ajaran Siwa Buddha. Dan Siwa Buddha ini bukan sintesis agama Hindu dan agama Buddha. Memang ajarannya disebut Siwa Buddha. Kesamaan nama ini bukan berarti ini ajaran yang memadukan dua pemahaman Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Kesamaan nama ini membuktikan bahwa benar dua ajaran yang terlahir di India itu berasal dari Nusantara. Timeline kronologisnya dapat dijelaskan dan ini berdasar kajian telaah akademik. Karena dalam praktek spiritual, penganut yang mengikuti ajaran Siwa Buddha, harus menegakkan siwa di dalam dirinya, dengan batin Buddha. Di Bali, dalam agama Hindu Bali para sulinggi atau orang yang sudah menjalani diksa, harus sudah mampu menjalankan catur loka pala atau siwa, ini kemampuan spiritual, dan catur paramita atau Buddha, ini kekuatan spiritual. Jadi kata Siwa dan Buddha berarti kemampuan spiritual pelaku ajaran, bukan berarti ajaran Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Untuk memahami ajaran Siwa Buddha harus menjalankan lelaku, sehingga mampu menelaah rontal-rontal penting yang bisa menguak ajaran ini dengan benar. Tidak mungkin penjelasan tahapan laku spiritual dapat dijelaskan dengan sastra atau pemahaman filsafat India. Karena Siwa dalam sastra India berbeda dengan Siwa Siddhanta yang ada di Bali. Begitu pula Buddha dalam agama Hindu Bali, bukanlah agama Buddha yang terlahir di India dengan pencetusnya Siddhartha Gautama. Ada tiga ajaran kepanditaan yang ada dalam ajaran Siwa Buddha yaitu 1. Sulinggi Siwa, yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. 2. Sulinggi Buddha, yang memiliki kemampuan mengharmonikan manusia. 3. Sulinggi Bujangga atau Waisnawa yang memiliki kemampuan mengharmonikan alam raya ini. Dalam beberapa hal ada kekeliruan pemahaman yang mengelompokkan Siwa, Buddha dan Bujangga atau Waisnawa sebagai suatu klan atau sorok. Jadi dari sini saja, bisa dilihat sangat berbeda antara Hindu Bali dengan Hindu India.
Karena sumber Hindu Bali adalah ajaran Dharma Nusantara yang ribuan tahun lalu sudah ada sebelum Hindu-Buddha lahir di India. Siwa Buddha adalah Dharma atau ajaran kerohanian yang asli Nusantara, tidak hanya sebagai tuntunan hidup manusia untuk masuk ke dunia spiritual. Untuk mencapai moksartam jagaditaya kaiti dharma, kebahagiaan abadi semasa masih hidup, sehingga mampu kembali manunggal dengan sangkan paraning dumadi. Namun juga sebagai lelaku di jalan spiritual tersebut. Ketika Dharma Siwa Buddha ini dijalankan dalam Gama Tirta, maka ranahnya tidak hanya ranah agama, tapi juga ranah spiritual, yaitu Igama dan Ugama. Siwa Buddha ini bukan sintesis dari agama Siwa Hindu dengan agama Buddha, yang terlahir di India, karena Siwa Buddha ini dharma yang adanya sebelum adanya agama-agama tersebut. Kata Buddha ini artinya pencapaian pelepasan terhadap kemelekatan yang sangat sempurna, yang mana betul-betul mengembalikan Atman kembali ke sifat Paratma Atman atau Sang Hyang Widi. Orang yang mencapai kebudaan, ada di zaman dulu disebut Buddha dulu, kemudian Siddhartha mencapai kebudaan di zaman sekarang disebut Buddha masa kini bergelar Sakyamuni. Dan setelah ini ada Buddha yang akan datang. Ini semua dijelaskan dalam Tutur Kamahayanikan, kitab leluhur bangsa Nusantara yang juga dipakai para sarjana Buddhis mengadop konsep-konsep ketuhanan, hingga ajaran Buddhis dapat masuk dalam agama resmi negara. Dalam catatan biografi Siddhartha Gautama ada kejadian yang kita bisa mengambil makna sejarahnya, yaitu ketika beliau bertemu dengan ayahnya, beliau ditanya, "Pakaian apa yang kamu pakai anakku?" Siddhartha menjawab, "Ini pakaianku di zaman dulu, yang aku pakai saat ini." Artinya, bahwa beliau bukan membuat ajaran baru, tapi ajaran yang lama yang pernah ada yang beliau bangkitkan lagi. Makanya beliau diyakini sebagai awatara yang ke-9 oleh penganut Dharma di Nusantara yang saat ini memakai nama agama Hindu. Ini sesuai dengan sloka Bhagavad Gita, di mana setiap Dharma meredup dan adharma merajalela, aku turun ke bumi mengambil wujud manusia untuk menegakkan Dharma lagi. Sang Hyang Widi yang turun ke bumi disebut awatara. Dan itu adalah manusia yang atmanya sudah mencapai pelepasan dari keterikatan sejak lahir, dan tidak terikat hukum karma. Ada 10 awatara saja, Siddhartha ini ke-9, dan menunggu turunnya satu lagi, yang disebut Kalki. Di India awatara lebih dari 10, banyak sekali, bahkan Tuhan sendiri turun ke bumi yang berwujud manusia disembah sebagai Tuhan. Siwa di sini bukan Dewa Siwa dalam pemahaman India, tapi Siwa di sini adalah Sang Hyang Widi yang memiliki kemahakuasaan Trimurti, yaitu Utpati, Stiti, dan Prelina. Pemahaman seperti ini tidak bisa hanya dicerna memakai kemampuan otak belaka, tapi harus mempunyai kualitas batin yang bagus. Karena tingkatan Tripurusa yaitu Siwa yang Saguna dan Siwa yang Nirguna, Parama Siwa, Gama Tirta yang merupakan dasar dari Siwa Siddhanta. Di mana Siwa atau yang Saguna, Sada Siwa dan Parama Siwa atau yang Nirguna adalah pencapaian batin manusia. Dari sini dapat kita pahami, bahwa Dharma yang ada di Bali itu tidak berasal dari India. 1. Dharma Nusantara atau Pasantosaba kasih istilah dharmik original, adalah suatu ajaran kerohanian yang diturunkan Tuhan di Nusantara melalui orang Siddhi yang ada di Nusantara. 2. Orang Siddhi adalah mereka yang sudah mencapai batin di level biksuka dari catur asrama atau brahmacari, grehasta, wanaprasta, dan biksuka. 3. Ajaran rohani yang disebut Dharma ini adalah ajaran yang abadi, artinya sudah sempurna dan komplit serta tidak akan berubah sepanjang zaman. Dalam bahasa Sanskerta disebut Sanatana Dharma. 4. Sanatana Dharma ini kemudian disusun, dijadikan ajaran yang sistematis, ditulis maupun tidak, ini yang disebut Veda. Veda ini dibagi menjadi 5. Ini ada yang menginterpretasikan sebagai hierarki. Tapi itu tidak mutlak sebagai hierarki, tapi lebih ke sifat dan metode. Veda yang langsung disabdakan Tuhan kepada orang Siddhi, ini disebut Veda Sruti. Dalam kitab atau rontal ini ada dalam catur Veda Sruti, yaitu Rek, Yayur, Sama dan Atharva Veda. Yang beredar di masyarakat saat ini adalah catur Veda Samhita atau Sruti dari terjemahan yang ada di India. Veda Smrti, ini adalah Veda yang diingat oleh orang Siddhi kemudian ditulis. Hampir semua dalam bentuk puisi atau syair. Ini ada bermacam-macam, seperti Dharma Sastra, Niti Sastra, Purana, Itihasa, Usada, Wariga, Babat. Sistematika India dengan Bali jelas berbeda, di mana dalam sistematika India cenderung tidak memasukkan rontal-rontal yang ada di Nusantara.
Para akademisi lebih banyak merefer ke sistematika India. Fakta ini yang mengakibatkan kita kehilangan arah untuk menemukan kesejatian identitas bangsa. Kejadian inilah yang diibaratkan kita mencari kesejatian dengan bertanya pada pucuk daun, sementara di tanah ini bibit itu berasal dan berawal juga tumbuh. Pucuk daun tumbuh dari bibit dan bibit itu bukan pucuk. Tentang pengertian sila, acara dan atmastuti. Sila adalah perilaku para orang Sidi. Acara, yaitu tradisi, adat atau aturan yang bersifat kerohanian. Atmastuti adalah batin atau bisikan rohani manusia. Ini tentunya juga bukan sembarang manusia, tapi manusia Sidi. Di India, yang tiga ke bawah ini tidak dianggap sebagai Veda. 6. Meskipun para penganut Hindu di India yang dominan sekte, ataupun para sampradaya mengaku berdasarkan Veda, tidak serta-merta sama dengan Hindu yang ada di Indonesia, atau Hindu Bali. Karena Veda yang dipakai tidak sama. Misalkan kita ambil contoh, jika ada sekte pakai Wisnu Purana, Brahma Purana, Siwa Purana, di antara sekte ini sudah terjadi perbedaan, di mana setiap sekte menganggap dewa-dewanya ini sebagai Tuhan yang tertinggi. Sedangkan di Bali, dengan ajaran Dharma yang dari Nusantara, yang disebut ajaran atau Dharma, Siwa Buddha akan menginterpretasikan Purana ini dengan berbeda. Sehingga tidak menjadi pertentangan antara dewa yang dipuja itu, karena Brahma, Wisnu dan Siwa adalah kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi yang Acintya dalam upeti atau mencipta, stiti atau memelihara dan prelina atau melebur. Dan bila satu persatu dari dewa-dewa tersebut disebut manifestasi Sang Hyang Widi Tunggal atau Tuhan yang hanya satu. Teologi dari Dharma yang ada di Bali sangat berbeda dengan yang ada di India, karena di Bali meyakini dengan keesaan dari Tuhan Acintya atau Tuhan yang satu. Hanya saja di tingkat agama atau beragama itu diberi dengan berbagai nama oleh orang bijaksana. Dan ini cenderung untuk menunjukkan keesaan tersebut kepada orang yang levelnya masih di level beragama, belum masuk ke level spiritual. Contoh, Hyang Tunggal, Sangkan Paraninggumadi, Ciwa atau Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, Hyang Buddha. Kata Hyang Buddha ini bukan Siddhartha, tapi yang Acintya itu, Sang Hyang Kersa. Di mana semua itu adalah beliau yang bersifat Acintya yang esa atau tunggal hanya satu tersebut, monoteis. Kalau di India untuk menyatakan Tuhan adalah dewa yang dipuja dan disembah, artinya pengertian tentang Tuhan adalah identik dengan dewa, Tuhan adalah dewa. Dan itu yang tertinggi dan mutlak, bukan yang esa itu, tapi fisik dewa itu dan setiap sekte berbeda yang dipuja juga Tuhannya, sehingga banyak pemahaman terhadap Tuhan di India, sebanyak sektenya. Singkat kata, di India itu meyakini banyak Tuhan atau politeisme. Contoh, Hare Krishna yang mengaku Hindu sekte Vaisnava Gaudiya, meyakini Sri Krishna adalah Tuhan yang tertinggi dan mutlak. Dan Wisnu adalah bawahan Sri Krishna, begitu pula Siwa adalah Bhakta Sri Krishna yang paling taat. Jadi itu perbedaan agama Hindu Bali dengan Hindu di India jelas berbeda, maka kita bisa pahami tidak mungkin ajaran agama Hindu Bali bersumber dari India. Tapi dari mana sumbernya? Ya dari Dharma yang lahir di bumi Nusantara, tidak dan bukan dari India atau tempat lain. Apakah Dharma Nusantara ini atau Dharmik original ini yang menjadi sumber ajaran di India? Adakah sumber tertua lainnya di dunia yang hingga kini masyarakatnya masih menggunakan itu? Tidak lain adalah Nusantara khususnya Bali. Agama Hindu Bali adalah bersumber dari Dharma asli Nusantara ini atau Dharmik original. Dan ini sudah dikuatkan dari sejarah perjalanan agama Hindu Bali ini, yang memakai nama Hindu di 1958 karena agar diakui sebagai kelompok agama di Indonesia, bukan dimasukkan kelompok kepercayaan. Terjadinya intervensi keyakinan oleh sampradaya yang berbentuk organisasi transnasional kepada bangsa Indonesia yang beragama Hindu ini, memakai alur kata Hindu ini, yang diinvasi dan kemudian dikonversi, bukan Hindunya, tapi ajaran Dharma asli Nusantara ini. Dan dampaknya adalah akan terjadi ketidaksesuaian dengan ideologi Pancasila, yang artinya tidak meyakini Tuhan yang Maha Esa. Jadi invasi ini sejatinya bukan masalah Hindu Bali atau masalah orang Bali, tapi sejatinya masalah bangsa Indonesia. Di Bali, leluhur kita mengajarkan untuk sembahyang di pura alam terbuka Tri Gita Karana, bukan di ashram, berdoa dengan Trisandia, Panca Sembah tidak dengan Maha Mantra Hare Krishna Hare Rama, dan bukan menjadi pelayan abadi Tuhan Krishna di alam Vaikunta nanti.
Karena, dewa, bagi kami adalah manifestasi dari ida Sang Hyang Widiwase atau Brahman, Sang Hyang Widi Tunggal, Tuhan Satu Acintya. Leluhur kita mengajarkan untuk menganggap penting, penghormatan, terhadap leluhur upakara di Sangga. Pedarman, kahyangan 3 sakhayangan dan ritualnya dari Rom 3 atau Sangga Kemulan, Sangga, dari kata, sang melinggi atau munggah naik seperti putaran, swastika. Jadi invasi keyakinan ini sejatinya bukan masalah Hindu Bali atau masalah orang Bali, tapi sejatinya masalah bangsa Indonesia. Semoga, Sang Hyang Widi Tunggal, melimpahkan segala sifat kebaikan dalam penulisan babat sejarah bangsa ini. Semoga diberi kemudahan dan berhasil. Pranamyam Siradewam, Bukti Mukti Tartaya, Prawakshatwa Winiya, Brahmanam Kesatriyadi, Patayeswara. Bebas dari segala kesalahan dan kekeliruan, karena kurang pahamnya kami terhadap Purana Tatwa, dalam upaya menyusun kembali catatan sejarah, untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu kita tidak buta melangkah, Swaha. Om Swastiastu Om Awik Nam Astu Namo Sidam. Ditulis oleh Surya Anom dan Santo Sabah.